Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Baitul Mukmin rahimakumullah. Ngaji kita pagi ini lebih saya beri kesempatan untuk banyak bertanya. Sepertinya waktu ngaji Selasa lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan. Kalau masih ingat pertanyaannya belum disampaikan, silahkan disampaikan. Review berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu bulan haram. Artinya bulan yang mulia. Haram boleh, haram boleh. Itu tergantung lidahnya. Ya. Karena dalam Al-Quran sendiri, kalau belajar tajwid dan qiraat secara luas, ada memang yang baca ra itu yardha, ada yang baca ra. Oleh karena itu Pak Haji Rudi dan jamaah sekalian, silahkan dibaca sesuai dengan maksimal kemampuannya. Masjidil Haram boleh, Masjidil Haram boleh. Haram boleh, haram boleh. Yang penting pemaknaannya jangan salah. Haram sering diartikan sesuatu yang terlarang. Begitu ya. Nah, kalau haram ini dikaitkan dengan Masjidil Haram, apakah berarti masjid yang terlarang? Nah, itu persoalan. Sesuatu, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, itu biasanya selalu dijaga, tidak sembarangan. Di situ banyak larangan-larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Dalam rangka ada sesuatu yang dijaga. Maka semakin tempat, semakin sesuatu dimuliakan, larangannya makin banyak. Maka apa hubungannya dengan Masjidil Haram? Nah, Masjidil Haram ini masjid yang mulia, maka banyak hal-hal yang terlarang tidak boleh sembarangan seperti tempat-tempat yang lain. Nah, itu maknanya haram artinya terlarang, tapi haram juga artinya mulia. Nah, ini kelihatannya istilah yang sederhana dari yang sampaikan Pak Haji Rudi tadi itu, haram apa haram. Mestinya meskipun ini sepertinya istilah yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Bisa jadi kalau Bapak Ibu menjumpai larangan dalam Al-Quran, larangan dalam agama, apa persepsi yang muncul pertama kali dalam benak kita? Gak boleh ini gitu. Kira-kira apa yang muncul dalam persepsi kita? Nah, begitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan kualitas pelaksanaan ajaran agama kita. Kalau kita merasa dibatas-batasi, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, akan muncul persepsi, kok agama ini semua seolah-olah masalah kehidupan semua dilarang. Ada persepsi begitu. Kalau merasanya dilarang, maka menaatinya boleh jadi sangat terpaksa. Saya ulang, kalau larangan agama ini hanya dipahami membatasi kebebasan, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, maka menaatinya bisa dengan perasaan terpaksa. Tapi kalau dengan pemahaman yang tadi, kalau Allah melarang sesuatu, berarti Allah ini menjaga manusia. Tidak boleh ini. Nah, berarti ini dalam rangka menjaga manusia.
Kalau merasa kita sadar, oh ini maksudnya Allah melarang, ini justru jaga saya, jaga kehormatan saya, jaga kebersihan diri saya, jaga kesucian hati saya. Nah, kalau persepsinya begitu, maka melaksanakannya akan lebih ikhlas. Karena tidak merasa dihambat, tidak merasa dihalangi. Nah, ini kaitannya larangan haram-haram. Jadi larangan agama itu bukan bermaksud membatasi kebebasan manusia, tapi justru bermaksud menjaga kehormatan manusia. Salah satu contoh yang paling gampang, wanita-wanita hendaknya menutup aurat. Yang wajib menutup aurat hanya wanita apa laki-laki? Nah, begitu ya. Ini tidak hanya wanita saja, laki-laki pun juga wajib menutup aurat. Nah, coba kalau perasaan, ini kok jadi dibatas-batasi, nggak merasa bebas, maka menutup auratnya akan dengan rasa terpaksa. Tapi kalau memahaminya, oh Allah ini bermaksud menjaga kehormatan saya. Nah, maka cara melaksanakannya akan lebih ringan, akan lebih mudah, dan dengan begitu dijamin akan lebih ikhlas. Nah, ini cara kita memahami agama. Ada lagi pertanyaan? Haram-haram, salah satu larangan agama, walaupun agama dalam Al-Quran itu kalau melarang sesuatu tidak selalu menggunakan kata jangan, tidak. Contoh tadi yang dibaca dalam sholat oleh Ustaz Fatah, salah satu ayatnya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu cenderung selalu ingin menipu Allah. Maka kemudian Allah membiarkan mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Begitu. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu bentuk menipunya orang-orang munafik kepada Allah itu, mereka mau melaksanakan sholat tetapi dibarengi rasa malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketiga, yura'unan nas. Mereka sholatnya hanya ingin riya supaya dilihat oleh manusia. Oh, dia adalah ahli sholat. Dia adalah ahli ibadah, dia termasuk golongan kita, dan seterusnya. Dan yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah, tidak mengindahkan hukum-hukum Allah kecuali sangat sedikit. Ayat ini redaksinya, kalimatnya kalimat berita. Kalimat berita, sesungguhnya orang-orang munafik itu dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti hanya sekedar berita. Tapi Allah menyampaikan kalimat dalam ayat seperti ini, itu justru memberitahukan itu perilaku buruk. Maka message-nya adalah kalian orang-orang beriman jangan seperti mereka. Nah, itu dalam Al-Quran. Oleh karena itu, setiap perintah dalam Al-Quran akan melahirkan dua hukum, maksimal wajib minimal sunnah.
Setiap larangan dalam Al-Quran akan melahirkan dua hukum, maksimal haram, minimal makruh. Yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, namanya hukum mubah. Oleh karena itu, kajian kita yang lalu, makan daging kurban hukumnya apa? Nah, begitu ya. Makan daging kurban apa bedanya dengan makan daging beli di tukang jagal? Apa bedanya? Nah, begitu. Ada bedanya. Kalau dilihat ayat 36 surat Al-Hajj berkaitan dengan teknis penyembelian korban dan distribusi dagingnya, maka di sana ada fakulu minha. Kalau onta dan hewan korban itu sudah disembelih, sudah roboh, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kemudian daging itu fakulu minha, makan sebagiannya. Minha itu sebagian. Yang kedua apa? Wa at'imul qani'a. Sebagiannya berikan makan kepada orang-orang yang tidak meminta. Qani'a itu kalau dalam tasawuf ada istilah sifat qana'ah, yaitu merasa cukup apa yang ada pada dirinya, walaupun mungkin tidak berlebihan, tetapi dia menahan diri, tidak meminta-minta. Itu namanya qanaah. Wa at'imul qani'ah. Yang ketiga, wal mu'tar, dan berikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Itu 3 komponen distribusi daging kurban. Fakulu minha. Sesuai dengan kaedah istimbat hukum, pengambilan hukum, perumusan hukum dari ayat-ayat Al-Quran, maka setiap perintah dalam Al-Quran melahirkan 2 hukum, maksimal wajib, minimal sunnah. Oleh karena dalam ayat 36 surat Al-Hajj ada perintah makanlah sebagian dari daging kurban itu, maka makan daging kurban itu hukumnya sunnah. Nah, begitu. Hukumnya sunnah. Bahkan sebagian kecil ulama ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan begitu. Tapi mayoritas ulama, jumhurul ulama itu menyatakan itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah dilakukan, apa kompensasi yang diperoleh? Pahala. Nah, disinilah Idul Adha itu betul-betul hari raya bersenang-senang. Karena apa? Dilarang puasa sampai 4 hari dan disuruh makan. Itu pun masih dapat pahala. Bagaimana tidak senang coba? Sudah disuruh makan, gratis Pak Rudi ya? Nah, gratis daging kurbannya, masih dapat pahala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Itulah bagian dari salah satu fungsi hati adalah untuk apa? Untuk apa kira-kira salah satu fungsi hati dalam konteks ini? Salah satunya ini yang jarang disentuh. Biasanya kalau jamaah mau rekreasi, istilah kerennya kira-kira apa supaya kelihatan islami begitu? Itu kata bu guru katanya tadabbur alam. Padahal rekreasi tapi pakai apa? Istilah supaya tampak ahli ngaji begitu. Nah, itu pakai tadabbur alam. Nah, sekarang kita tanya, orang yang rekreasi itu lebih menikmati apanya kira-kira? Mainnya, kulinernya, dan segala macam. Nah, coba kita cocokkan. Tadabbur itu sebetulnya pekerjaan apa kira-kira? Nah, dalam Al-Quran itu ada satu ayat, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Coba dilihat di surat Muhammad
yang bawa Quran, supaya nanti ini libur panjang biar kalau tadabbur alam atau apapun menggunakan istilah tadabbur itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Ketemu surat Muhammad? Coba lihat di 24 kalau tidak salah. Betul, ayat 24. Coba dibaca sambil terjemah. Iya, sebelah kiri dari saya baca ayatnya, sebelah kanan baca terjemahnya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka memang sudah tertutup? Ini berarti jelas yang namanya tadabbur Al-Quran itu tidak sekedar menggunakan intelektualitas, tapi sekaligus menggunakan kemampuan spiritualitas, kemampuan kolbu untuk menghayati. Nah, salah satu contoh tadi. Oleh karena itu, Idul Adha, salah satunya menyembelih hewan kurban, distribusi, makan daging kurban, itu tidak semata-mata sebatas aktivitas lahiriah syariah saja. Tapi ada aspek tadi. Betapa murahnya Allah. Betapa leluasanya dalam syariat Islam. Sudah dilarang puasa sampai 4 hari. Tetapi justru dipersilahkan makan daging kurban karena secara fikih itu hukumnya sunnah sesuai dengan seruan ayat fakulu minha, maka sudah makan masih dapat pahala. Nah, tadabbur model begini ini akan melahirkan lebih banyak pahala ibadah. Beda kalau hanya dengan makan, apalagi makan seleranya. Pertanyaannya tukang makan, kalau tukang makan pertanyaannya terhadap makanan apa? Enak apa tidak? Kalau tukang ngaji pertanyaannya apa? Halal apa haram? Itu bedanya tukang ngaji sama tukang makan ketika dihadapkan dengan hidangan. Tadabbur alam juga begitu. Tadabbur alam rekreasi kemudian mampir ke tempat kuliner. Kira-kira pertanyaan yang pertama apa? Enak apa tidak makanan? Begitu. Tapi kalau tukang ngaji pertama-tama yang ditanyakan itu adalah ini halal apa haram. Nah, kebiasaan model begini ini hanya biasa dilakukan kalau lebih banyak tadabburnya. Maka rekreasi yang kemudian diistilahkan dengan tadabbur alam karena melibatkan unsur kolbu dan hati itu tugas utamanya adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang makin sering tadabbur alam mestinya makin kuat imannya. Mestinya. Nah, ini sekaligus bekal bagi kita. Resikonya kalau mau tadabbur alam ya mestinya diperoleh habis itu imannya makin tambah karena tadabbur itu menggunakan hati dan hati itu tugas utamanya untuk beriman, maka pulang dari tadabbur alam mestinya zadathum imana. Mereka yang ikut tadabbur alam itu semakin tambah imannya. Baik, ada pertanyaan? Pak Prof, silakan. Iya. Iya. Jadi, iya betul. Orang munafik itu kalimatnya mereka sholat tapi ada rasa malas. Bukan sekedar malas sholat, tapi sudah sholat pun mereka ada rasa malas. Nah, pertanyaan Pak Prof sangat menggugah kesadaran kita. Justru ini yang harus kita kikis. Sifat malas ketika sholat itu adalah bagian dari sifat munafik. Walaupun
Seorang muslim beriman berilmu yang sudah istiqomah sholatnya seperti kita tidak layak mestinya dikatakan munafik, tapi masing-masing pribadi memang harus selalu mengikis sifat kemunafikan, termasuk diantaranya kita cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan siapa? Nah, ini bukan panggilan Ustadz Alif, sang muazzin. Ini hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ mulai. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengucapkan alhamdulillah seperti azan maghrib saat puasa? Nah, begitu. Ataukah kita mengatakan, duh tanggung ya, ini sudah azan pada. Nah, ini bagian-bagian dari upaya kita untuk membersihkan hati kita. Begitu Pak Bro. Oleh karena itu doa anti munafik jangan pernah lupa. Sudah hafal ya? Sudah ya? Sudah hafal apa selalu dibaca? Nah, ini bedanya. Kadang-kadang sudah hafal tapi tidak dibaca. Sama dengan orang sudah bisa baca Quran tapi tidak baca. Dapat pahala apa enggak? Ya enggak, karena dapat pahalanya itu kalau baca. Bukan kalau bisa baca Quran. Bisa tapi tidak mau membaca, tetap saja tidak mendapatkan pahala baca Al-Quran. Sama dengan doa. Doa sudah hafal tapi tidak pernah dimunajatkan kepada Allah. Itu sama dengan orang nyimpan peso senjata tapi tidak pernah digunakan. Kira-kira lama-lama apa? Karatan. Itu yang pengalaman punya pisau dapur itu. Maka doa anti munafik itu Pak Prof ini sangat penting. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wahai Allah, sucikan hati hamba dari segala bentuk kemunafikan. Wa amali minar riya ya Allah. Sucikan amal-amal kami dari riya. Walisani minal kadzib, bersihkan mulut perkataan-perkataan kami dari dusta. Wa aini minal khiyanah, selamatkan pandangan mata hamba yang menunjukkan pandangan mata orang yang berkhianat. Melihatnya ke kanan tapi ngeliriknya ke kiri. Masya Allah. Kerdipnya bukan tanda setuju yang baik, tapi isyarat untuk yang tidak baik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadzib, wa aini minal khiyanah. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun, wa ma tukhfis sudur. Wahai Allah, sungguh hamba beriman, Engkau maha tahu pandangan-pandangan mata orang yang berkhianat, bahkan maha tahu segala yang tersimpan di hati, di dalam dada. Ini sebaiknya sering-sering kita munajatkan kepada Allah, lebih-lebih di hari Arafah. Selamat bagi yang sudah biasa puasa Daud, yang hari ini harusnya mungkin off, karena kemarin puasa, tapi karena hari ini hari Arafah, lalu kemudian juga puasa Arafah, ini artinya berbarengan Daud dan Arafah bersamaan, apalagi Arafah itu hari ijabah doa, maka doa-doa model begini sebaiknya kita lebih munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Prof? Ada lagi? Cukup? Baik. Nah, sekarang 3 hari. 3 hari setelah Idul Adha itu dikatakan hari apa? Tasyrik. Apa artinya tasyrik? Apa artinya tasyrik? Begitu ya. Tasyrik, kenapa dinamakan tasyrik? Ada yang sholat syuruk. Apa itu sholat syuruk? Sholat mengiringi terbitnya matahari. Matahari itu sifatnya apa? Panas. Memberikan penerangan tapi sifatnya panas. Maka orang-orang Arab ketika itu, para sahabat dan masyarakat Arab, yusyarrikul lahma, mereka menjemur daging.
Setelah kurban itu mereka menjemur daging. Untuk apa? Untuk supaya lebih awet. Karena ketika itu belum ada teknologi yang bisa mengawetkan makanan kecuali dikeringkan dengan panas matahari. Yusyarrikul lahma. Oleh karena itu 3 hari itu dikatakan istilahnya saja hari tasyrik. Tadi kata Pak Haji Rudi betul, itu adalah berkaitan budaya orang Arab dan para sahabat saat itu menjemur daging. Tapi di balik itu ada taklif, ada ketentuan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 9 Hijriah itu pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu hukum asalnya dilarang. Ya. Sampai ada yang menyatakan haram menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak sampai haram, hanya makruh saja. Makruh itu artinya perilaku yang kurang terpuji. Walaupun tidak sampai menimbulkan dosa. Nah, tapi begitu tahun 10 Hijriah, Nabi menyatakan tahun kemarin memang saya melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi sekarang boleh, silahkan makan daging kurban, silahkan dibagi kepada yang lain. Kalau tidak habis silahkan boleh disimpan walaupun lebih dari 3 hari. Asbabul wurudnya adalah ketika tahun 9 Hijriah itu memang banyak tamu dari luar Madinah dan kebetulan saat itu sangat banyak, maka tamu hendaknya dihormati, maka Nabi menyerukan habiskan daging seluruhnya bagi, jangan ada yang menyimpan lebih dari 3 hari. Tapi setelah itu direvisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikenal dalam syariat Islam, bukan hanya Al-Quran saja yang ada nasakh mansuh, artinya sebuah ketetapan hukum yang kemudian direvisi dengan ayat yang lain, tapi dalam hadis juga ada istilah nasakh mansuh. Hukum sudah pernah ditetapkan, sudah berlaku, tetapi kemudian diralat karena ada pertimbangan situasi dan kondisi. Nah, dari praktek nasakh mansuh itu lahirlah kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Tapi yang paling pokok di situ bukan merubah hal-hal yang sangat asasi, ya, tetapi merubah hal-hal hukum-hukum yang sifatnya lebih ringan. Maka saat sekarang boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari, daging kurban. Nah, karena larangan itu sudah direvisi, sudah dinasah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Ada pertanyaan, kita ingin nyimpen daging, tapi dalam benak kita di seberang sana sepertinya ada yang belum kebagian. Mana yang lebih baik? Disimpan apa dibagi? Nah, begitu ya. Itu lebih baik dibagikan daripada disimpan. Pertanyaannya, nyimpen daging sama membagi daging, kira-kira yang mendatangkan pahala yang mana? Begitu ya. Ini namanya secara cerdas, sama-sama boleh. Ada yang boleh tidak berpahala, itu hukumnya mubah. Ada yang boleh, apalagi anjuran yang melahirkan mendatangkan pahala. Maka orang yang cerdas ulul albab akan mengambil alternatif yang kedua. Ini disimpan memang boleh, tapi kalau disedekahkan jauh lebih baik. Maka menyimpan daging kurban tidak masalah secara fikih lebih dari 3 hari.
Tetapi kalau masih berusaha dibagikan, itu akan jauh lebih baik karena akan mendatangkan pahala. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak Haji Rudi. Gini, Frank. Selama ini dan kebanyakan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, yang kurban tidak boleh motong kuku, rambut, semua. Iya. Tapi saya lihat kemarin, di ceramah dari Ustadz Abdul Somad, itu boleh. Hambali atau mazhab Hambali boleh, jadi tidak disilakan. Iya. Jadi selama ini saya dengar seperti ini, lantas apakah ini ada ikhtilaf atau memang gimana itu dikaitkan dengan? Iya. Ini pertanyaan yang paling sering muncul berkaitan dengan rencana kurban Idul Adha dengan praktek motong kuku, motong rambut, ya, dan segala macamnya. Nah, ya, ini bukan karena mubaliknya saat ini motong rambut Pak Rudi ya, bukan ya. Jadi itu memang ada ikhtilaf ulama berkaitan dengan asbabul wurud, background latar belakang larangan itu. Coba perhatikan. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu kira-kira sudah ada orang yang melaksanakan haji apa belum? Nah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Pertanyaan, perhatikan ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya perlu rada mikir. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah sudah ada yang sedang melaksanakan haji apa belum? Nah, alhamdulillah ini kelihatannya ragu-ragu. Kembali lihat ayat 197 surat Al-Baqarah. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Tolong dicek, mudah-mudahan ada penjelasannya di sana. Ayat 197. Haji itu boleh dibaca? Satu 197. Haji itu yaitu di situ ada haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. 1 bulan apa lebih dari 1 bulan? Lebih. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji itu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Begitu Pak Jurdi. Maka orang tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah ada orang yang sedang menunaikan ibadah haji, minimal mereka sedang umroh. Kalau sedang umroh pakaian ihram apa tidak? Pakaian ihram. Nah, disinilah berlaku larangannya. Siapa yang akan berkorban, maka jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut. Karena korban dilaksanakannya kapan? Setelah melempar jumrah Aqobah, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, berangkat ke Jamarat, tempat melempar jumrah, zikirnya masih apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Melempar jumrah, rajman lisyayatin, waridan lirrahman, jebret, selesai. Setelah itu boleh apa? Tahallul. Karena sudah tahallul, maka potong kuku dan lain-lain, ganti pakaian boleh. Setelah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkatnya talbiyah, pulangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu baru motong kurban. Jadi
Larangan pertama memang waktu itu berlaku untuk orang yang sedang ihram akan berkurban. Jadi bagi orang yang sedang tidak pakaian ihram boleh-boleh saja motong kuku. Itulah yang jadi pedoman ulama. Ini yang dilarang bukan orang yang tidak sedang haji. Motong kuku itu walaupun akan kurban. Begitu. Tetapi ada pandangan lain, ini berlaku umum. Kalau berlaku umum berarti siapa saja yang punya rencana mau kurban, ya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Dianggap berlaku umum. Jadi Pak Rudi, ini memang ada ikhtilaf. Nah, bagaimana cara kita kalau menghadapi ikhtilaf dalam rumusan hukum? Nah, kalau menghadapi khilafiyah model begitu, tidak usah bersih tegang, mana lebih benar, mana yang tidak benar, laksanakan saja sesuai dengan yang kita yakini dengan lebih mantap dan lebih menjamin kekhusyuan dalam pelaksanaannya. Mau potong kuku ya boleh, karena memang kita punya keyakinan yang dilarang adalah orang yang mau kurban sekaligus yang sedang pakaian ihram. Tapi karena kita tidak pakaian ihram tidak dilarang. Nah yang kedua, saya melihat ini berlaku umum, ya silahkan. Kalau berlaku umum ya jangan potong kuku, jangan potong rambut saat sudah punya rencana akan berkurban. Selesai kan? Jadi tidak usah bersih tegang mempertentangkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau siapa yang paling benar, siapa yang paling salah? Siapa yang paling benar, siapa yang paling salah? Tunggu keputusannya yang maha benar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat As-Sajdah itu, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti Allah yang akan memutuskan, oh ibadahmu dulu itu sudah benar, oh ibadahmu dulu kurang benar, itu nanti, jangan bertengkar sekarang. Kalau saya sekali waktu ikut yang ini, sekali waktu ikut yang itu. Begitu ya. Tergantung situasi dan kondisi. Tadi kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kemudian yang kedua lihat surat ayat 16 surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan ketaatan itu sebatas maksimal kemampuan. Orang beribadah yang penting ada landasan syariatnya. Asal ada landasan syariatnya, maka itu sudah dianggap sah sesuai dengan kaedah ilmu. Begitu Pak Rudi. Jangan sampai melaksanakan yang ini, tapi ragu. Jangan-jangan saya salah, itu yang benar. Apalagi kalau dibalik, seolah-olah yang selalu benar dirinya sendiri, melihat ibadah orang lain yang tidak sama, lalu dikritik habis-habisan. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan dalam syariat Islam. Cukup? Nah, saya kira di Baitul Ma'min sudah tidak waktunya lagi, ini benar, ini salah, dan segala macamnya. Yang penting sama-sama ngaji, laksanakan syariat Islam sebatas maksimal kemampuan sesuai dengan ilmu yang kita yakini. Oleh karena itu saya sengaja, kadang-kadang saya yang jadi imam. Kalau saya jadi imam pasti kunut. Tapi saya biarkan Ustadz Fatah yang jadi imam. Kalau Ustadz Fatah tidak kunut. Ini ada maksudnya. Bukan sekedar variasi ibadah, tapi coba tanya hati kita. Karena tugas makmum itu mengikuti imam. Jangan mengikuti imam tapi sembari hatinya, oh ini tidak sah ini imam. Tidak pakai kunut. Atau sebaliknya, oh ini yang pakai kunut ini tidak sah. Ini sholatnya menjadi bermasalah. Padahal secara fikih dua-duanya ada dasar, tapi kita berkecamuk dalam hati seperti itu, padahal tugas makmum itu ikuti imam.
Begitu cara kita beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Beragama itu yang prinsip setelah ada iman, ada ilmu, yang ketiga adalah ikhlas. Nah, ikhlas. Oleh karena itu, baik para mubaligh, kiai, ajengan, ustadz, khatib, tugasnya justru membuat mantapnya orang beribadah. Jangan yang sudah punya ibadah juga punya dasar hukum dibikin ragu. Nah, ini yang sering mendapatkan, yang harus mendapatkan perhatian. Tugasnya mubaligh, tugasnya ulama, tugasnya kiai, ustadz, ajengan, itu memantapkan pelaksanaan ibadahnya umat. Jangan yang sudah mantap ibadahnya dibikin ragu dengan berbagai narasi. Karena Islam itu begitu luas. Kalau mau memperbaiki, paling-paling ditanya, Pak, Bu, ibadahnya seperti ini sudah punya dasarnya, sudah selesai. Tidak usah dikatakan, oh itu sahih, tidak sahih, tidak. Yang penting sudah punya landasan ilmu. Sebab apa? Al-Quran sendiri menyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sudah selesai. Begitu Pak Rudi? Jadi Bapak pilih yang mana? Gitu ya. Baik, ada lagi? Silakan. Wassalamualaikum. Baik. Yang dimaksud nggak ikut itu gimana? Ya. Ya. Apa doa harus begini? Tidak juga. Begini pun itu juga ada yang doa itu pakai aminnya tangan diangkat, itu isyarat. Tapi ada juga yang doa enggak ngangkat-ngangkat tangan. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah aliran tidak mau doa. Itu ya. Enggak masalah. Itu pun boleh. Yang tidak boleh adalah mendahului. Ini si imam ini pakai kunut, saya mau sujud saja. Itu namanya desersi dalam jamaah. Ya, desersi itu mufarokoh, memisahkan diri. Bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau jadi imam mengikuti, kalau jadi makmum mengikuti imam. Jadi kalau tetap berdiri, itu masih dianggap mengikuti imam, walaupun tidak angkat tangan. Karena gerakan yang pokok dalam sholat itu adalah ruko, sujud, i'tidal. Cukup? Nah, jadi jangan ragu lagi. Silahkan tangannya mau begini, mau kembali begini. Orang i'tidal saja, i'tidal bangun dari ruko, itu saja berbagai pendapat fikih. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya kemana? Itu saja berbagai pandangan fikih. Karena yang namanya i'tidal itu adalah kembali berdiri seperti sebelum ruko. Saya ulang, i'tidal itu adalah tegak kembali setelah ruko. Perhatikan, setelah ruko tangan kita kemana? Ke bawah apa ke depan? Itu dia. Ke bawah apa ke depan sebelum ruko? Ada di sini. Maka jangan diprotes. Itu kenapa ya setelah ruko kok sami Allahu liman hamidah? Ya memang kaidah i'tidal itu kembali tegak setelah ruko. Karena sebelum ruko, i'tidal itu kembali tegak seperti sebelum ruko. Sebelum ruko ketika berdiri tangan ada di depan. Maka ada orang yang sami Allahu liman hamidah tangannya di depan. Nah tapi enggak, sebelumnya itu tangannya ke bawah. Ya, maka sami Allahu liman hamidah tangannya ke bawah. Tapi perhatikan, ada yang sami Allahu liman hamidah tangannya ke belakang. Itu dasarnya apa coba? Nah, begitu ya, itu baru i'tidal saja sudah begitu heboh dalam fikih. Maka yang penting di situ adalah kuasai ilmunya,
supaya berbagai variasi ibadah yang dilakukan itu tetap mantap dasar syariatnya. Di situ pentingnya ngaji, mengilmui amal salah satunya. Cukup? Ada lagi? Ya, satu lagi. Mm-mm. 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 Orang yang belum tahu, ini disiplin ilmunya Pak Rudi. Kalau orang belum tahu, apakah perbuatannya boleh dikatakan salah? Tidak. Karena belum tahu. Itu lanjutannya Bu Guru. Ya. Itu lanjutannya ya. Itu jangan dilanjutkan dulu. Orang yang mengikuti karena belum tahu, apalagi yang diikuti hal yang baik, tetap tidak disalahkan. Nah begitu ya. Nah ini yang jadi masalah, sudah ikut-ikutan, tetapi menyalahkan yang lain, yang mungkin juga punya ilmu. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu hasibu anfusakum. Coba kita lebih melakukan muhasabah, karena yang diminta bertanggung jawab oleh Allah adalah kita sendiri terhadap ibadah kita sendiri. Lebih baik lakukan banyak evaluasi ibadah kita daripada makin kritis terhadap koreksi terhadap ibadah orang lain. Oleh karena itu kembali pertanyaan Ibu tadi, kita ini ilmunya masih terbatas. Sementara mazhab fikih ada 4. Nah kita mungkin sholat ini sekali waktu pakai ini, sekali waktu pakai ini. Yang penting ada yakin ada ilmunya. Itu yang paling pokok begitu. Yang paling pokok begitu. Nah kalau tidak ada ilmunya maka lakukan. Al-Quran menyatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahli. Nah ini kata Bu Guru tadi, dosanya bukan karena tidak tahu, dosanya adalah karena tidak mau belajar. Untung di Baitul Mukmin ngajinya full seminggu ya. Itu luar biasa. Apalagi kalau nanti ngajinya disistematisir, yang sejarah kaitannya fikih segala macam dibagi begitu. Ustadz Anu bagian sejarah, Ustadz ini bagian tafsir. Nanti diramu menjadi satu sistematika, itu akan lebih baik, akan lebih utuh. Begitu Bu, cukup? Baik, mudah-mudahan kita semakin istiqomah ngaji kita, nah, sehingga ilmu kita makin luas, wawasan kita makin luas, pemahaman kita makin dalam, sehingga semua ibadah kita itu kita selalu ada landasan syariatnya. Itu kalau mau secara lebih teliti, salah satu contoh nih, pentingnya ilmu dibawa serta dalam ibadah. Jangan ilmunya sendiri, ibadahnya sendiri. Bapak Ibu kalau mau sholat qobliyah subuh, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada dalam benak kita ketika kita mau sholat qobliyah subuh? Apa yang ada? Nah, di sini letaknya. Ya, di sini letaknya. Bahwa serta itu misalnya saja raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu salah satu maknanya adalah 2 rakaat itu sholat sunnah qabla subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Nah, dengan membawa serta ilmu dalam pelaksanaan ibadah, maka ini akan mendorong kita ibadahnya lebih berkualitas. Beda kalau ilmunya tidak dibawa dalam ibadah, tapi hanya dibawa ketika berdebat. Nah, ketika berdebat muncul semua tuh. Tapi begitu ibadah, lewat semua. Pokoknya hafal saja. Maka saya sering bertanya, sholat kita hafalan apa kesadaran?
Nah, begitu ya. Salat kita kesadaran apa hafalan. Nah, ini yang bagian-bagian yang perlu kita lakukan muhasabah. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah nanti setelah Idul Adha kita lakukan muhasabah dan kemudian kenapa? Karena menyambut tahun baru supaya esok hari tahun besok lebih baik dari yang telah lalu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ada pertanyaan? Iya, boleh. Tentang orang meninggal Pak Kiai. Heeh. Ada yang sudah meninggal tuh ada 3 hari, 7 hari, 40 dan selanjutnya. Kena Bagaimana sesungguhnya? 37, 40, 1100 dan segala macamnya itu tradisi. Tradisi. Tapi doanya, nah begitu. Doanya tetap penting kapanpun juga. Apalagi seorang anak. Jangan membatasi doa untuk orang tua itu 3 hari, 7 hari, 40 dan segala macamnya. Doa setiap saat. Diterima dan dianjurkan. Tidak. Jadi 37 itu hanya siasat rekayasa untuk mengumpulkan orang mengajak doa. Kenapa kok 7, 3, 7 dan seterusnya? Itulah namanya tradisi. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh, tapi jangan sampai tidak berdoa. Begitu. Begitu ya, tidak berdoa. Nah, sekarang mungkin beliau tadi menyatakan kalau tidak ada dasarnya kan kasihan juga. Itu mungkin berkaitan dengan kalau ini dianggap bid'ah kan berarti dosa. Nah, kalaulah bid'ah dari sisi 37 berapa? 40. Nah, nanti tinggal ditimbang. Antara bid'ah berkumpulnya 3 hari 7 hari ditimbang-timbang dibandingkan dengan nilai pahala zikir bersamanya. Kira-kira lebih berat mana? Bobot kebaikannya. Nah, itulah orang membaca 1 surat Ikhlas saja sebanding dengan 3 surat Ikhlas saja sebanding dengan khatmil Quran. Zikir sekali la ilaha illallah itu saja lebih berat timbangan amalnya dibandingkan 7 langit 7 bumi seisinya. Bagaimana kira-kira berkumpul 3 hari mendoakan tidak lebih baik? Disinilah yang melakukan dikatakan bid'ah sudah terima saja, tidak apa-apa kalau Anda pandang bid'ah, tetapi maksud saya yang penting adalah zikir. Sudah selesai. Dana kadang-kadang yang nggak ada dananya jadi kudu ngada-ngadain. Itu kalau soal dana lain lagi. Itu lebih tradisi lagi. Lebih tradisi lagi. Kalau tidak punya dana, masa harus mengadakan 3 hari? Ya tidak harus. Punya dana saja mengadakan tidak harus. Yang harus adalah berdoanya. Bukan 3 hari, 7 hari, 40 harinya. Di sini yang sudah biasa melakukan harus lapang dada, harus lega hati, bahwa memang 3, 7, 40 itu tradisi, yang sunnah adalah doanya. Itu saja yang paling penting. Nah, jangan sampai yang ingin menolak tradisi 3, 7, 40 hari untuk orang yang meninggal, lalu dikembangkan lebih jauh. Kalau itu tidak punya dana, lalu dipaksakan seperti itu artinya memperberat. Nah, coba kita, ini asumsi atau fakta. Jangan-jangan yang punya orang tua meninggal tidak ada keberatan. Karena mereka tahu betapa nilai sedekah. Tasaddaku ala mautakum, kata Nabi, bersedekahlah untuk orang-orang yang sudah wafat di antara kalian. Nah, mereka tidak ada rasa keberatan, justru dengan mampu mengadakan begitu, merasa lega. Karena Nabi menyatakan salah satu tanda bakti taat patuh anak kepada orang tua, terutama yang sudah meninggal, adalah doa. Nah, jangan sampai kita punya asumsi ini sepertinya memberatkan. Lalu kita jadikan argumen syariat, tidak ada. Begitu ya? Baik, mudah-mudahan ilmu kita makin luas, pemahaman kita makin dalam, sehingga setiap aktivitas kita berdasarkan ilmu. Dan itulah nilai ibadah di dalamnya.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.